Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Perjalanan Hidup Setelah Kematian. Artinya Pak Kiai, sebenarnya ketika kita mempersiapkan kematian itu semakin kita baik mempersiapkannya, justru sebenarnya semakin kita tidak takut menghadapinya. Apakah begitu Pak Kiai? Iya betul. Tadi kan ya, kalau kamu pengen anakmu dalam kandungannya bagus, kamu makan minumnya yang bagus, gitu. Bapak Ibunya. Begitu setelah dia jadi manusia, sekarang kamu mesti berpikir. Fisiknya mesti dijaga makanan minuman, tapi ruhmu juga harus makan. Makanannya yang sifatnya rohaniah juga. Kalau dia, maka dikasih tuh makanannya sama Allah. Suruh baca Quran, suruh tasbih, tahmid, zikir, bersedekah, melakukan kebaikan, tersenyum. Itu semua adalah makanan-makan rohaniah untuk ruh kita itu. Maka sehat pasti. Jadi dunia itu adalah tempat kita menanam, tapi kemudian ketika nanti dalam masa rehat dan kita nanti menuju dibangkitkan lagi itu adalah kita memanen Mbak Kiai. Panen. Jadi prapanen lah kalau di alam barzah. Yang panen sungguhan nanti setelah dia. Itulah ya kemudian yang menjawab, misalnya kita tuh melihat ada banyak ketidakadilan yang kita lihat dalam dunia sekarang gitu Pak. Karena kita merasa kok si fulan ini gitu ya misalnya luar biasa ya, zolimnya luar biasa, tapi kok ya udah mati-mati aja gitu. Padahal ya itu tadi pengadilannya nanti akan dia dapatkan di alam yang lain gitu ya, dengan penghakiman yang seadil-adilnya ya Pak Kiai. Iya, bahkan dia sebelum mendapatkan peradilan di Mahkamah Rabbul Jalil, orang-orang yang zolim terhadap orang lain, dia ibarat orang belanja, orang membeli sesuatu itu ada DP-nya. Jadi kalau kebahagiaan di alam barzah itu DP sebelum dia menerima barang. Kalau dia mendapatkan DP yang jelek karena dulu perbuatannya, maka pada saat itu yang dia bilang, Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku. La'ali a'mala salihan fima taraktu. Aku akan melakukan amal yang dulu aku tinggalkan. Itu karena dia merasakan. Jadi yang baik, yang berat itu, ayat itu mengatakan secara jelas isyaratnya seperti itu. Dia merasakan. Jadi ternyata betapa berartinya ya mengumpulkan bekal yang baik di dunia gitu. Karena ketika kita sudah dikubur, jasad sudah terlepas dari ruh, sudah terlepas dari jasad, sudah berkata ketutup, nggak ada lagi kesempatan kan bagi, nggak ada kesempatan balik dan memperbaiki semuanya kan nggak ada gitu. Nggak bisa dan tidak bermanfaat. Dan tidak bermanfaat. Tidak bisa dan tidak ada manfaatnya, tidak disyariatkan lagi karena darul amalnya sudah lewat. Kalau kemudian ada orang yang meninggal dalam kemaksiatan, dalam kondisi dia berdosa, itu bukan Allah yang kemudian tidak baik atau Allah tidak adil ya Pak Kiai, tapi si manusianya yang pada akhirnya kemudian yang memilih jalan itu Pak Kiai. Iya, secara potensial kita memahaminya tuh begini. Apakah orang pandai besi yang membuat pisau itu tujuannya supaya untuk membunuh orang? Bukan. Dia membuat pisau itu adalah untuk menyembelih hewan, ya, ayam, kambing dan lain sebagainya supaya mudah mendapatkan daging. Tapi pisau itu bisa dipakai untuk membunuh orang. Ketika orang membunuh dengan menggunakan pisau yang dibuat oleh si pandai besi, apakah kita boleh mengatakan dia membunuh karena memang pemandai besi itu yang membuatnya untuk dia melakukan? Pasti orang mengatakan enggak. Nah begitu juga ketika seseorang melakukan kejahatan, kemudian dia merasakan kejahatan yang sudah diberikan, dia nggak bisa bilang ini kan takdir Tuhan, kenapa saya disiksa? Enggak. Kan Allah yang mengizinkan juga keburukan-keburukan ini terjadi pada saya gitu misalnya. Ya itu makna izin itu maknanya potensi. Pisaunya itu kamu terserah kamu. Freedom. Kalau kamu pengen menggunakan yang baik, maka kamu mendapatkan kebaikan. Jadi freedom of choice-nya tuh manusia lah ya, diberikan kelebihan oleh Allah tuh untuk bisa memilih potensi yang mana kan Pak Yaya. Oke. Jadi pentingnya kita mempersiapkan bekal untuk akhirat itu ya di dunia Pak Kiai. Tapi kan sebenarnya berarti kita itu harus memandang dunia kayak gimana ya Pak Kiai? Di Quran dijelaskan dunia itu kan sandiwara ya.
dunia adalah senda gurau. Tapi dunia tuh di sisi lain juga jadi ladang kita untuk bercocok tanam. Karena nanti kita akan panen nih gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh kalau berpikir ya, jadi dunia tuh kan sandiwara. Itu tuh maknanya Allah mau bilang ke kita tuh apa ya gitu. Tapi di sisi lain ya jangan juga tidak bersungguh-sungguh di dunia. Karena dunia itu juga akan menentukan bagaimana nasib kita kelak kan ketika kita dibangkitkan. Bagaimana mendudukannya Pak Kiai untuk memaknai ayat-ayat Allah ini gitu. Iya, ketika dikatakan lahwun walaiwun, ya dunia itu cuma permainan. Dunia itu sandiwara. Sandiwara itu ada awal ada akhirnya. Ada sutradaranya gitu kan. Ada awal ada akhirnya itu untuk bisa dipahami. Yang kedua yang namanya sandiwara itu, yang dominan itu yang mengatur itu sutradaranya. Ada skenario yang sudah dibuat. Maka aktor yang dimainkan di dalam sandiwara itu dia mesti paham. Ini bukan yang sebenarnya. Ini ada temponya. Nah di dunia itu seperti itu. Berbahasa basi, bermuka cantik, ya memberikan atensi dan lain sebagainya, tapi itu adalah bagian yang sederhana yang tidak lama dan akan berakhir. Itu kalau dipahamkan bahwa dunia itu sandiwara. Tetapi pada saat yang lain digambarkan bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang bercocok tanamnya akhirat. Kalau ini dimensinya amal, persiapan. Kamu mau nanti mau berkehidupan yang lebih panjang dan itulah makna kehidupan yang sebenarnya. Nah, sekarang kamu sudah dibekali tuh, udah dikasih akal, dikasih tenaga, kamu bisa berbuat, memiliki ini itu. Sekarang Allah kasih tahu juga nanti kehidupan di sana kamu persiapkannya sekarang. Makanya ulama ada yang mengatakan setiap orang yang meninggal itu ada beberapa penyesalan. Ya, jadi saya, Mbak Mila, siapapun yang meninggal ada beberapa penyesalan. Penyesalan yang pertama, ya, bahwa kenapa saya belum sampai mengumpulkan semua kehendak saya. Apa yang kemudian kita harus pahami, apa yang kita harus persiapkan, apa yang kita harus yakini saat nanti ketika kita menutup mata, ketika nanti kita sudah berada di alam yang berbeda, harus seperti apa yang kita persiapkan sekarang supaya kita bisa menikmati indahnya panen gitu ya, indahnya amal soleh yang nanti kita insya Allah akan kita panen nanti Pak Kiai. Ya, jadi tadi hadis itu dunya mazra'atul akhirah. Kalau sekarang suruh bekerja, jangan cari upah. Berbuatlah karena nanti upahnya itu pasti kita dapat. Nah, yang kedua yang mesti kita pahami bahwa kesempatan itu cuma satu kali. Jangan kita seperti yang digambarkan. Jadi ilustrasi Qur'ani yang mengatakan ya Allah kembalikan aku mau ulang gitu. Itu semua adalah imajinasi lah, sesuatu halusinasi yang nggak mungkin bisa dia mengulangnya kembali. Jadi ketika kita dikasih kesempatan seperti sekarang ini, cuma satu, lakukan saja apa yang dikatakan oleh Nabi. Kita sekarang masanya bercocok tanam. Kalau kita paham kita ini adalah masa bercocok tanam, pastilah kita orang yang panen. Panennya kalaupun nggak di dunia, Allah sudah janjikan panen yang luar biasa di akhirat ya Pak Kiai. Pasti. Oke, Masya Allah. Luar biasa. Sebuah closing yang powerful, sangat menggugah, mudah-mudahan bisa dirasakan juga oleh pemirsa di rumah. Jazakallah khair Pak Kiai, ilmunya hari ini, sehat selalu, dan semoga senantiasa hadir membawa pencerahan bagi kita semua ya Pak Kiai ya. Amin. Amin. Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan kita semua, senantiasa memberikan kita semangat untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Miladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.